California's got me looking like a beach bum. Sun up in my hair, I'm rocking long beachy curls. I'm feeling like a Cali girl. Hai guys, balik lagi sama aku Stefani. Jadi hari ini aku mau ngebahas tentang prospek kerja jurusan ilmu komunikasi. Karena kemarin udah banyak banget yang tanya di kolom komentar, di DM Instagram itu, Kak, apa aja sih kerjaan anak ilmu komunikasi? Dan aku bakal bahas pertanyaan itu di video kali ini. Buat kalian yang baru datang ke channelku, jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTubeku, jangan lupa untuk like video ini, dan follow Instagram aku di @stefani. Kalau kalian bisa DM aku sepuasnya dan aku bakal balesin kalau misalnya aku sempat. Oke, langsung aja ke videonya. Kalau kalian penasaran, keep on watching. Yang pertama itu ada broadcaster atau tenaga di dunia penyiaran. Menjadi produser, sutradara, reporter, copywriter, dan lain-lain yang ada di dunia penyiaran adalah salah satu prospek kerja yang cocok banget buat anak ilmu komunikasi. Seperti yang kita ketahui pada dasarnya, dunia penyiaran itu tuh proses penyampaian pesan melalui media massa kayak televisi, radio, atau surat kabar kepada masyarakat. Nah, dalam proses itulah anak-anak di jurusan ilmu komunikasi itu dituntut untuk dapat menentukan strategi agar pesan yang disampaikan itu mudah diterima dan ditangkap oleh masyarakat sesuai dengan segmentasinya. Bidang kerja broadcasting itu biasanya ditempatkan di stasiun televisi, radio, ataupun kantor-kantor surat kabar, tabloid, majalah, kayak gitu. Yang kedua itu ada jurnalis. Seperti yang udah kita ketahui, jurnalis itu adalah bagian dari ilmu komunikasi ya. Studinya pun mempelajari bagaimana cara mengemas berita menjadi sebaik mungkin untuk dapat disebarkan ke masyarakat luas. Merupakan salah satu bentuk bagaimana seseorang dapat menyampaikan pesan yang efektif melalui suatu media. Dalam dunia ilmu komunikasi, jurnalistik merupakan bidang studi yang wajib dipelajarin. Kemampuan menulis, peka terhadap kondisi sosial di sekitarnya, serta kemampuan memilih dan memilah berita yang layak untuk disebarkan dan mana yang tidak layak untuk disebarkan merupakan beberapa hal yang diperoleh dari mempelajari jurnalistik. Jurnalis itu emang ilmu yang bisa dipelajarin sama siapa aja, gak harus lulusan ilmu komunikasi. Tapi jurusan ilmu komunikasi itu tentu punya kemampuan yang lebih dalam dunia jurnalistik ini. Bidang kerja dari seorang jurnalis antara lain reporter, news anchor atau penyiar berita, news double, wartawan media massa, baik di televisi, radio maupun media cetak. Yang ketiga itu ada announcer dan presenter. Kemampuan menyampaikan pesan dengan baik dan mampu menarik perhatian khalayak tentu menjadi bagian yang dipelajari oleh lulusan ilmu komunikasi. Kemampuan tersebut itu sangat dibutuhkan untuk menjadi seorang announcer atau penyiar radio hingga menjadi seorang presenter di televisi, baik itu di acara olahraga, berita resmi, gosip, dan lain-lain. Lulusan ilmu komunikasi selalu dituntut untuk pandai berbicara dengan efektif dalam menyampaikan maksud dan tujuannya. Hal tersebutlah yang menjadikan posisi penyiar atau presenter menjadi sasaran tepat untuk prospek kerja di jurusan ilmu komunikasi. Yang keempat itu ada Master of Ceremony atau disingkat MC. Bila announcer dan presenter itu hanya tertuju di bidang media massa, maka posisi MC pun itu juga bisa diposisikan sebagai bidang tersebut tapi di sebuah event. Menjadi MC tentu harus punya kualitas bicara yang baik, pandai menempatkan diri, dan mampu membawakan acara sesuai harapan. Unsur-unsur komunikasi tentu terdapat di dalam MC. Meskipun MC ini juga bisa dipelajarin secara otodidak, namun jurusan ilmu komunikasi ini tentunya punya studi yang mempelajari lebih dalam tentang Master of Ceremony ini ya. Seperti yang ada di pelajaran public speaking, itu kita bakal diajarin tentang ngomong dan berbicara di banyak halayak gitu. Jadi itu bisa digunakan dalam karir kalau misalnya kalian ingin menjadi seorang MC. Yang kelima itu ada Public Relation Officer atau hubungan masyarakat, mewakili perusahaan di setiap waktu, menjaga nama baik perusahaan, serta menjalin hubungan yang harmonis kepada seluruh klien perusahaan, menjadi tugas besar dari seorang Public Relation atau humas, hubungan masyarakat. Profesi Public Relation atau hubungan masyarakat ini tuh menjadi prospek kerja yang sangat menguntungkan dan sangat banyak peminatnya di jurusan ilmu komunikasi. Seorang public relation harus selalu memutar otak untuk menyampaikan pesan-pesan perusahaan kepada masyarakat agar perusahaan yang dikelolanya itu punya reputasi yang baik di mata masyarakat. Susah tahu kayaknya kalau kerja di humasnya perusahaan gitu, karena aku sendiri udah ngejalanin jadi anak PR public relation sampai 3 semester gitu, kayak susah gitu nah tugasnya apalagi kalau kerja. Yang keenam itu ada event organizer, perancang event yang besar,
mengemas sebuah acara sesuai dengan konsep pesan yang ingin disampaikan, hingga mengatur acara sedemikian rupa agar meninggalkan kesan dan reputasi yang baik adalah beberapa wujud tujuan dari strategi event organizer. Melalui sebuah event, sebuah tim event organizer itu diharapkan mampu menyampaikan sebuah pesan atau makna tertentu untuk mewujudkan good reputation dari si penyelenggara. Nah, disitulah tantangannya. Jadi seorang event organizer tuh kayaknya asik gitu. Nah, jadi kerjaannya mungkin lebih ringan dari prospek kerja yang lainnya. Mungkin kalau kalian mau coba silakan aja kalian masuk jurusan ilmu komunikasi. Oke? Yang ketujuh ada praktisi periklanan atau advertising. Iklan, kedengarannya sepele banget sih, tapi kalian terpengaruhi kan sama iklan? Salah satu dalang dan tangan-tangan kreatif di balik berbagai iklan yang bertebaran di berbagai media ini adalah lulusan ilmu komunikasi loh. Mereka berusaha mempengaruhi publik dengan pesan-pesan produk, barang, ataupun jasa yang ingin disampaikan melalui pesan dan media yang unik serta kreatif. Agar siapapun yang ngelihatnya itu tergugah untuk membeli, menggunakan ataupun mempercayainya. Proses penyampaian pesan yang menarik kan? Dalam iklan, semakin menarik dan membuat penasaran, maka semakin sukses dan efektif iklan tersebut. Prospek kerja advertising bagi jurusan ilmu komunikasi antara lain sebagai project leader advertising, copywriter, camera person, media planner, dan lain-lain. Yang terakhir, yang kedelapan adalah marketing communication. Lulusan komunikasi juga bisa kok jadi orang yang duduk manis di kantor aja, menyusun dan merancang strategi komunikasi pemasaran yang tepat bagi perusahaan. Ya, menjadi marketing communication itu nggak semata-mata mengedepankan unsur dari pemasaran ilmu-ilmu bisnis. Lulusan ilmu komunikasi diharapkan dapat menjadikan pemasaran menjadi lebih efektif dan menarik. Salah satunya dengan menyusun strategi komunikasi yang tepat dilihat dari segi segmentasinya. Bagaimana pesannya, apa medianya, dan seperti apa tujuan yang diharapkan. Hal itu tuh pasti sangat menantang sih bagi orang-orang yang kerja di bidang marketing communication. Oke, jadi segitu aja video yang aku bawain hari ini. Semoga bermanfaat. Buat kalian yang ingin bertanya, kalian bisa follow Instagram aku di @rastefani. Dan buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like video ini, dan komen down below ya kalau misalnya kalian ingin tanya-tanya. Udah deh, sekian gitu aja. Bye!